Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hakimi Al-Azizi. Saya berasal dari ruang 3 dengan NIM F1E122132. Kali ini saya akan menyajikan rangkuman materi pertemuan 5, 6, dan 7 untuk mata kuliah dasar-dasar sains teknologi atau DDST. Materi pertama yaitu pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 4 macam pengetahuan. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Jenis-jenis dan fungsi kesadaran. 1. Jenis-jenis kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Kedua, fungsi kesadaran. Pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. 3. Dapat memantau perilaku penyesuaian. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Kesimpulan materi pertama. Pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Materi kedua yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Pengertian dan teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan, menghadirkan suatu pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Berikut adalah teori-teori mengenai kebenaran. Yang pertama, teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila keruntutan di dalamnya, artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Yang ketiga, teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi, tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi menjadi kesimpulan dianggap benar bisa didapat melalui deduksi atau induksi. Jika deduksi kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proporsi tertentu yang dianggap benar, jika induksi yang dilakukan adalah proses generalisasi yang mengungkapkan kebenaran tertentu di antara berbagai fakta yang telah ditemukan. 2. Sifat kebenaran dan empiris ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dan dalam kehidupan praktis. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian atau penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan dari materi kedua. Kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral.
Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Materi ketiga, hukum ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis, yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah atau kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun predik. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan suatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Kesimpulan materi ketiga. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Sedangkan teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk menutup presentasi kali ini, saya tutup dengan quotes yang telah ditampilkan, yaitu quotes dari Napoleon Hill. Jika kamu tak bisa melakukan hal-hal hebat, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Demikianlah presentasi kali ini. Saya Muhammad Wildan Hakimi Al-Azizi, pamit undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.